Bapak sedang hamil. Perkiraan usia kandungannya sudah berjalan 2 minggu, ucap dokter pada Alfredo. Gladys yang mendengar hal itu terkejut. Dokter nggak salah kan? Tanya Gladys sambil menitikkan air mata. Dokter itu menggelengkan kepalanya, seraya menjawab pertanyaan Gladys. Alfredo mendekati Gladys yang masih berbaring di tempat pemeriksaan. Bagaimana ini? Tanya Gladys. Tenang dulu, semua ada jalan keluarnya. Aku janji akan bertanggung jawab atas bayi yang ada di kandunganmu, ucap Alfredo sambil mengelus kepala gadis. Dokter yang mendengarnya pun merasa aneh. Mereka akhirnya pulang, namun Fedra masih bertanya-tanya akan sakit yang sedang Gladys rasakan itu. Gladys bersandar pada Fedra, sedangkan Alfredo tengah sibuk dengan kemudi mobilnya. Pah, Gladys sakit apa? Tanya Fedra. Wajah datar Alfredo tiba-tiba berubah menjadi gugup. Gladys kelelahan, nak. Dia juga mengalami tekanan darah rendah, ucap Alfredo. Ya sudah, besok kayaknya dia nggak ke kampus. Akhir-akhir ini memang tugas kampus makin banyak, ucap Fedra sambil mengelus rambut Gladys. Tapi kayaknya aku juga nggak akan lanjut kuliah, ucap Gladys. Loh kenapa? Kita kan punya cita-cita jadi guru, ucap Fedra. Aku mau fokus sama kesehatan saja. Fisik aku lemah sekali, ucap Gladys. Ya, aku sendiri dong, ucap Fedra. Ya enggak lah. Kalau kamu ada tugas kampus, nanti akan aku bantu. Aku juga enggak akan tinggal sama kamu lagi. Aku memutuskan untuk tinggal di luar kota dulu sementara waktu, ucap Gladys. Biar nanti papa yang antar Gladys, ucap Alfredo. Gladys, aku pasti akan merindukan kamu, ucap Fedra sambil memeluk erat Gladys. Esoknya di pagi hari, Gladys membawa semua barangnya keluar. Fedra terhenti memeluk Gladys dan mengucapkan sampai jumpa. Gladys pun masuk ke mobil dan pergi bersama dengan Alfredo. Ternyata Alfredo telah menyiapkan apartemen untuk Gladys. Apartemen yang sudah terisi segala keperluan Gladys. Bagus sekali, sepertinya aku tidak akan kekurangan, ucap Gladys. Alfredo mengelus perut Gladys dengan penuh kelembutan. Setidaknya kamu bisa bertemu dengan orang di luar sana setelah melahirkan anak ini, ucap Alfredo. Iya, akan sangat lama jika aku ingin bertemu mereka lagi, ucap Gladys. Sekarang siapkan bajumu, ucap Alfredo. Mau kemana? Kita baru saja sampai, masa mau pergi lagi? Ucap Gladys. Kita akan ke Bali, kebetulan urusan kerjaanku juga ada di sana. Sekalian aku mau menikahi kamu. Kamu punya banyak waktu untuk menyiapkan segalanya, ucap Alfredo. Benarkah? Ucap Gladys. Dia mencium bibir Alfredo. Dia tidak menyangka betapa bertanggung jawabnya lelaki tua yang nakal itu pada dirinya. Ciuman apa ini? Tanya Alfredo. Ciuman masa depan, ucap Gladys sambil tertawa. Mereka pun bersiap pergi ke Bali. Kediaman Alfredo tampak sepi. Fedra mengajak sang pacar ke rumah. Fedra juga mengajak pacarnya untuk bercinta dengan banyak kode-kode dan isyarat yang dia lontarkan lewat gerak-geriknya. Fedra melayangkan ciuman itu pada Ramos, namun pikiran Ramos tertuju pada Gladys. Dia selalu mengingat Gladys. Tangan Fedra yang sudah mulai menggerayangi pun ditepis oleh Ramos. Maaf Fedra, aku gak bisa, ucap Ramos. Kenapa? Kamu gak suka? Ayolah, kan kita sudah pacaran. Mumpung papa gak ada, ucap Fedra sambil berbisik. Enggak, nanti saja kalau kita berdua sudah menikah. Kalau sekarang kayaknya aku takut. Kapan-kapan saja ya sayang, ucap Ramos. Baiklah, ucap Fedra tertunduk.
Sesampainya di Bali, Alfredo disibukkan dengan banyaknya rapat, juga meeting dengan klien selama 2 hari. Sedangkan Gladys sibuk mengurus acara pernikahannya. Gaun putih tangan panjang dengan bagian dada yang terbuka. Gaun putih impian gadis muda. Dan hiasan pelaminan yang penuh dengan bunga hidup yang masih segar. Akhirnya aku menjadi seorang putri. Aku bisa merasakan menjadi Kate Middleton. Dengan gaun pernikahan mewah, batin Gladys. Rambutnya akan disanggul, dihiasi bunga putih. Sambil mengelus perutnya, dia berkata pada jabang bayi. Nak, hanya kamu satu-satunya bayi yang menghadiri acara pernikahan orang tuamu. Walaupun kamu masih dalam perut, Mama bangga sama kamu sayang. Kamu punya orang tua yang sangat sempurna. Batin Gladys sambil tersenyum. Akhirnya pernikahan itu digelar. Beberapa pejabat kantor itu di perusahaan milik Alfredo datang. Namun hal ini dirahasiakan dari anak-anak Alfredo dan Mary. Gaun indah itu menjuntai. Alfredo mengenakan jas putih. Dia melihat pengantinnya yang cantik dengan tatanan rambut yang tak biasa. Gladys berdiri di samping Alfredo di altar pernikahan. Walau tak banyak kerabat yang datang, namun pernikahan itu dirancang dengan elegan dan mewah. Mereka mengucap ikrar suci pernikahan dan melemparkan ciuman satu sama lain. Gladys menatap dengan penuh cinta pada Alfredo. Aku mencintaimu, Alfredo, ucap Gladys di altar itu. Namun, seorang asisten memberitahu kalau Fedra tengah masuk ke rumah sakit karena keracunan. Namun Alfredo tidak menghiraukan keadaan Fedra. Alfredo malah menikmati pesta pernikahannya dengan Gladys. Apakah kamu terpaksa? Tanya Alfredo pada Gladys. Iya, aku sangat terpaksa karena tidak ada lagi yang mencintaiku. Kebetulan ini selain kamu, ucap Gladys. Tadi orang rumah telepon kalau Fedra masuk rumah sakit, ucap Alfredo. Lalu bagaimana? Tanya Gladys cemas. Jangan difikirkan, Fedra sudah pasti ditemani ibunya. Dia tahu kalau aku sedang meeting di Bali, ucap Alfredo. Dari banyaknya rekan bisnismu, tidak ada yang curiga dengan kita, tanya Gladys penasaran. Tidak ada sama sekali, ucap Alfredo. Alfredo menyewa villa mewah untuk bulan madu. Alfredo menyewa villa dengan harga yang fantastis. Saat itu, Gladys tengah ada di bathtub dengan sentuhan bunga mawar yang sudah disiapkan oleh pelayan villa tersebut. Gladys memandangi pemandangan Bali yang indah dari jendela kamar mandinya. Indah sekali, ucap Gladys, tak henti mengucap rasa syukur. Alfredo juga tak kalah ingin menikmati indahnya mandi berdua bersama sang istri di dalam bathtub bersama. Alfredo masuk ke dalam bathtub dan duduk di belakang Gladys. Sayang, aku ingin kita menikmati indahnya pernikahan ini dengan berbulan madu di dalam bathtub ini, ucap Alfredo. Gladys berputar arah. Dia menghadap Alfredo. Apa yang kamu minta? Tanya Gladys. Semua yang kamu punya, ucap Alfredo sambil mencumbu Gladys. Ya, lagi-lagi mereka bercinta di kamar mandi yang megah itu. Seorang housekeeping yang hendak membersihkan kamar mereka pun harus menunggu mereka selesai melakukan hubungan intim selama 40 menit lamanya. Kini mereka mandi di bawah derasnya air shower yang dinyalakan. Berpelukan dan berciuman menjadi hal yang sangat biasa bagi mereka lakukan saat hubungan mereka masih di tahap pendekatan. Apalagi Alfredo yang memang baru saja menemukan cinta sejatinya. Seorang gadis muda yang cantik yang akan dia nikmati selama perjalanan pernikahan mereka. Sedangkan di rumah sakit, Fedra merasa sedih. Dia menangis karena sang ayah tidak pernah mengangkat teleponnya. Begitu pula dengan Gladys, dia juga kehilangan kabar.
Papa ternyata jahat banget. Aku cuma ditemani pembantu. Kak Berto bertugas lagi di luar kota, sedangkan Mama sibuk dengan pacar barunya. Pacar aku pun sibuk dengan pekerjaannya. Aku harus lari kemana? Tangisnya menjadi. Tak lama Ramos datang menjenguk sang pacar. Sayang, maaf ya aku gak bisa temani kamu, tapi aku punya kabar mengenai papahmu, ucap Ramos. Kabar apa? Tanya Fedra. Jadi papamu sekarang di Bali, ucap Ramos. Aku tahu dia sibuk sekali saat ini sampai gak bisa angkat telepon dari aku. Sesibuk apa sih dia? Tanya Fedra. Dia memang sibuk dengan meeting dan urusan lainnya, tapi di samping itu dia juga sibuk dengan seorang wanita, ucap Ramos. Wanita? Fedra pun mencoba beranjak dari tempat tidurnya. Iya, dia sangat sibuk dengan kegiatan bercintanya, ucap Ramos. Bercinta? Maksud kamu berhubungan badan? Tanya Fedra. Iya, memang menurutmu apa? Tanya Ramos. Apakah Rimar menggoda papaku lagi? Batin Fedra. Dia bercinta dengan sahabat yang kamu anggap sebagai saudara, dan papamu sudah melangsungkan pernikahan dengannya, ucap Ramos penuh teka-teki. Dengan siapa? Tanya Fedra. Dengan